Semua manusia kepengen bahagia. Semua manusia kepengen senang. Betul? Tidak ada manusia yang kepengen hidupnya susah. Betul? Semua manusia kepengen kaya, kepengen punya mobil, kepengen punya rumah bertingkat. Betul? Semua kepengen. Tapi di dunia ini turutilah kemampuanmu, jangan menuruti keinginanmu. Keinginan kita beda dengan keinginan Allah. Halo? Allah kepengen kita ini susah. Allah kepengen kita ini sakit. Allah kepengen kita ini menderita. Supaya apa? Supaya belajar belajar ikhlas. Allah bisa membuatmu kaya. Allah bisa membuatmu kaya semua. Tapi siapa yang bekerja? Betul? Iya. Jangankan bagi Allah itu gampang. Allah punya kun fayakun. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadilah pasti bagi Allah sangat mudah. Allah bisa menjadikan siang menjadi malam. Betul? Allah bisa menjadikan malam menjadi siang. Betul? Apalagi Allah berubah nasibmu. Yang miskin jadi kaya, yang susah jadi senang, yang sakit menjadi sembuh. Terlalu gampang bagi Allah. A few moments later. A few moments later.
Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Kok belum semangat jawabnya? Sing jawab semangat tak dongakno sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, para sesepuh pinesepuh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurus Salam Tambak, Desa Palengan, Pamekasan, Madura, Bapak Kiai Haji Abdul Qudus Yazid. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Ali Thohir Yazid, dan yang saya hormati Dewan Awan Kiai Abdul Adim Yazid, para wali santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ngantuin ngantuat. Sudah ngantuk? Ada pepatah yang mengatakan Pak Salam beli apukat. Cakep gitu loh. Ibu-ibu sehat? Kok nggak jawab? Saya kemarin diundang Ibu Khofifah di Jatim Expo Fatayat Muslimat. Itu sambutannya luar biasa semangatnya. Kalau jawab semangat. Makanya saya hadir di sini demi cintaku padamu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada pantun, Pak Salam beri apukat. Pondok Pesantren Nurus Salam memang hebat. Ikan hiu makan pepaya. I love you semuanya. Ubur-ubur ikan lele. Aku di rumangan lele. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya diundang pengasuh Pondok Pesantren Nurus Salam, Bapak Kiai Haji Abdul Qudus dan Bapak Kiai Haji Ali Thohir. Saya bingung karena saya nggak bisa bahasa Madura.
Saya jawab, Pak Yai, nggak salah ngundang saya. Saya itu bisanya cuma PC Sobung. Saya cuma bisanya remak kabare. Selain itu nggak bisa. Mohon maaf. Tapi saya datang ke sini melalui perjalanan yang begitu panjang, lika-liku koyok pandaan. Masya Allah, sambutannya luar biasa. Semuanya datang hadir. Mudah-mudahan yang datang hari ini saya doakan kaya semua. Yang datang siang ini di Pondok Pesantren Nurul Salam, saya doakan rezekinya banyak. Bisa berangkat haji Mekah Madinah. Anaknya soleh dan solihah. Dan besok masuk surga. Khususnya Bapak Kiai Haji Ali Thohir, saya doakan umurnya panjang. Sedunia mati tinggal beliau. Enak tak izin nang dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, enggih. Pak, oh, sama ya dengan saya yang gesik ya. Coba sih, Bu. Oh ya sama. Enggih, enggih. Engkau saestu Mbakna. Aku cinta kamu maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Halo. Aku kalau ngomong halo sampean jawab hai. Halo? Halo? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kepengen hidup bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Harus dengan sing banget, harus dengan ilmu. Pondok pesantren ini gudangnya ilmu. Halo. Masya Allah. Aku senang kalau sampean semangat, saya senang. Pondok pesantren itu adalah gudangnya ilmu. Madrasah itu adalah gudangnya ilmu. Kalau ada yang tidak senang dengan pondok pesantren, berarti dia bukan umat Rasulullah. Betul? Kalau ada orang yang datang ke sini ngomong pondok pesantren itu apa? Kamu memondokkan anak di pondok pesantren, di Madin, di TPQ, mau jadi apa? Kalau ada orang ngomong semacam itu, bilang saja, ojo kakean cocot. Bahasa Surabaya, ayo sama-sama, ojo kakean gitu. Bilang aja begitu. Kalau ada orang yang sanksi dengan pondok pesantren, anakmu dipondokkan di pesantren mau jadi apa? Loh, gak bahaya tak? Maaf, Gubernur Jawa Timur itu yang alumni pondok pesantren, betul? Betul. Kata siapa? Kalau mondok itu hanya jadi mudin. Halo? Enggak. Kata siapa kalau mondok hanya bisa mimpin tahlil?
Presiden Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah alumni pondok pesantren. Betul? Tepuk tangan dong. Makanya bangga. Oh, kaget aku sampai kaget saya. Makanya banggalah kalau anak-anak kita mondok di pondok pesantren Nurul Salam, nanti akan menjadi anak yang soleh dan alumni pondok pesantren. Ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi kepala desa. Luar biasa lulusan pondok pesantren. Harus bangga. Anak-anak kita dipondokkan di sini, pondok pesantren Nurul Salam, harus bangga. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua ada ilmunya. Kalau kepingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Contoh, kepingin punya anak soleh dan solihah, yo ada ilmunya. Halo. Apa ilmunya kalau ingin menjadi anak yang soleh dan solihah? Yang pertama, kata Nabi, kalau kita kepingin punya anak yang soleh dan solihah, fil abna, ayahnya harus soleh, ibunya harus solihah. Kalau ayahnya senang pengajian, pasti otomatis anaknya juga senang pengajian. Halo. Kalau ibunya suka sholat duha, otomatis anaknya juga senang sholat duha. Nggih napa nggih? Kalau bapaknya, ayahnya senang mengaji Al-Quran, pasti anaknya suka mengaji Al-Quran. Kalau ibunya senang puasa, pasti anaknya senang puasa. Ilmu. Jadi ilmu nih kepengen duwe anak yang soleh dan solihah. Ayah ibunya harus soleh dulu. Harus soleh dulu. Harus solihah dulu. Lah kalau bapaknya seneng judi online, ada di sini judi online? Ada, wong pegang HP semua. Ada yang suka slot? Ada, saya tahu. Kal ibu-ibu suka TikTokan? Suka. Nek ibunya suka TikTokan, anak yo suka tik. Nek bapaknya suka slot, maka anaknya yo suka. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek bapaknya suka pengajian, pasti anaknya suka pengajian. Nek bapaknya suka membaca Al-Quran, ibunya suka membaca Al-Quran, pasti anaknya ya suka membaca. Gitu. Lah kalau kita kepengen punya anak yang soleh dan solihah, tapi bapak gak soleh, ibu gak solihah, itu namanya tong kosong bunyinya. Tong kosong bunyinya. Ayahnya seneng dangdutan. Kalau ayahnya suka nyanyi, kuda yang mana? Kuda yang mana? Yang Tuan temangi, yang Tuan senangi. Kuda yang putih, kuda yang putih, yang rambutnya panjang, pasti hafal. Apalagi ibu-ibu, kalau senangnya nyanyi setecu, aduh abang, bukan maksudku
Lo hafal? Pasti hafal. Masalah statue bukan aku, apal anakmu lo hafal? Jual mahal dikit kan bisa, anakmu aja bisa. Kalau memang cocok bisa datang anakmu. Halo statue, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Pak, nek sampeyan seneng nyanyi, anakmu seneng nyanyi. Bu, halo. Kalau anakmu, kalau kamu suka nyanyi, anakmu ya suka nyanyi. Wong kita ini kadang maaf, membaca Al-Quran bulet, ayat yang paling pendek saja bulet. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Gak apal-apal, tapi kalau nyanyi statue kok apal. Halo, itu akibat teknologi TikTok. Apakah nggak boleh TikTok? Boleh, tapi digunakan untuk menuju kepada Allah. Delok, melihat TikTok itu pengajian, melihat TikTok yang sholawatan, melihat TikTok itu yang tahlilan, melihat TikTok yang live-nya itu kajian-kajian keagamaan. Wong sing dilihat TikTok itu yang joget-joget, apalagi wanita bajunya pendek, lengan pendek. Apa iki udele ketok? Bucelnya ketok. Bucelnya kelihatan. Seneng, nggih napa nggih? Boten tapi disawang ini terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ilmunya. Kalau kepingin punya anak yang soleh dan solihah, kata Rasulullah, ayyusina ismahu, kalau memberikan nama yang baik. Halo, nama yang baik itu apa, Wak Kaji Sodik? Nama yang baik kata Rasulullah, khairul asma'i ma hummida wa ubida. Sebagus-bagus nama itu yang mengandung pujian kepada Allah. Contohnya Ahmad, Muhammad, Abdullah, Mahmud, Muhammad Sodik. Halo. Kalau memberikan nama yang baik supaya anaknya soleh dan solihah, memberikan nama anak jangan asal-asalan. Lahir hari Senin dinamakan Senin, lahir hari Selasa dinamakan Selasa. Ono ada? Lahir hari Rabu dinamakan Pak Rabu, lahir hari Kamis dinamakan Wak Kamis, lahir hari Jumat tidak mau, ada haddu. Jadi memberikan nama yang baik salah satu membentuk anak yang soleh dan solihah. Halo, lanjut. Puasa semua hari ini. Hari ini adalah hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Waktunya puasa. Sampai poso? Sampai puasa? Wong ono kotake kabeh. Kalau saya nggak puasa, kenapa? Saya musafir, perjalanan dari Gresik ke sini 4 jam, penuh tantangan dan rintangan. Macetnya luar biasa di Tanah Merah. Kalau ini nggak demi cintaku padamu, aku nggak datang ke Pondok Pesantren Nurul Salam. Hebat Nurul Salam. Lihat penampilan saya, demi cintaku padamu.
Saya penampilannya luar biasa. Serban saya belinya di Mekah 100 real. 100 real itu sama dengan 450.000. Kopiah saya ini terkenal di Gresik, Awing, 150.000. Jas saya 1.200.000. Sarung saya BHS. Oh, paling mahal 3 juta. Saya hitung mulai atas sampai bawah, sampai celana dalam, tak hitung 5 juta. Dong ini nanti saya diamplopi berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut berapa jam? Ini sudah 15 menit. Tadi mintanya 30 menit ya Ustadz ya. 30 menit. Maunya minta berapa? 1 jam, 2 jam? 2 jam. Ada kiai yang ngaji 2 jam? Mate kiai ini. Tidak ada. 1 jam paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, kalau ingin membentuk anak yang soleh dan solihah, kuncinya adalah apa? Orang tuanya harus mau mendoakan anak-anaknya. Apa doanya? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan solihah. Waduh Pak Ustadz, waduh Pak Yai, waduh Pak Kaji Sodik, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa mengaji, bagaimana saya bisa berdoa semacam itu? Kalau panjenengan sedoyo nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa berdoa semacam itu, pakai bahasa Indo. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami anak yang soleh dan Saya nggak bisa membaca Al-Quran Pak Yai, saya nggak bisa berdoa bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Oke. Ya Allah, engkau kepingin anak soleh gitu. Kalau bahasa Madura masih belum bisa, pakai bahasa Inggris. Oh my God, I want to good son. Begitu. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan Halo. Jadi Nabi Ibrahim yang diminta bukan anak yang kaya. Nabi Ibrahim yang diminta bukan anak yang jadi pejabat. Nabi Ibrahim yang diinginkan bukan anak yang menjadi kaya raya, uangnya banyak, rumahnya mewah mengkilat, mobilnya mewah. Enggak. Oh, kaget saya. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh dan Halo. Jadi Nabi Ibrahim nggak kepingin anak yang kaya. Untuk apa anaknya kaya tapi durhaka, betul? Untuk apa anaknya punya pangkat dan jabatan kalau anaknya berani kepada kedua orang tuanya, betul? Kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang, tergantung ridhonya orang. Halo. Makanya yang jadi anak saat ini sukses, jangan berani-berani sama orang tua. Yang saat ini anak-anak yang sudah kaya, jangan dilupakan orang tuamu. Jangan sedikit-sedikit punya pekerjaan enak,
kamu melupakan kedua orang tuamu, maka hidupmu tidak akan barokah. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Hei manusia, hormati jawaban. Hei manusia, hormati yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah satu-satunya, dialah manusia satu-satunya yang dihormati. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doa ibumu. Ayo, mosok gak apal sih wong Madura. Halo Pamekasan, mosok lagunya Bang Haji gak apal. Doa ibumu dan kutukannya, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Top. Bila kau patuh pada presidenmu, lebih patuhlah. Manusia. Top. Hidup Darussalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak-anakku sekalian yang diwisuda hari ini, nanti kalau kamu jadi anak yang sukses, anak yang kaya, jadi pejabat, jangan sekali-kali melupakan kedua orang tuamu. Hidupmu nggak akan jadi barokah, hidupmu nggak akan jadi tenang. Meskipun gajimu 10 juta per bulan, kalau kamu berani-berani kepada kedua orang tuamu, hidupmu nggak tenang. Halo, sampean lihat, panjenengan lihat, banyak anak-anak yang sudah berani kepada kedua orang tua, dia pejabat, turun jabatannya. Betul? Banyak kisah-kisah, ada anak yang kaya raya melupakan kedua orang tuanya, dimiskinkan sampai Allah. Betul? Makanya pesan saya kepada anak-anak yang lagi di wisuda ini, jangan melupakan jasa kedua orang tuamu. Saat ini kita bisa seperti saat ini, bisa jadi kiai, bisa jadi ulama, bisa jadi pengusaha, bisa jadi seniman, bisa jadi hartawan, bisa jadi pejabat. Itu semua doanya orang, khususnya doanya ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Rasulullah ditanya sama sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia di dunia ini yang sangat saya hormati? Rasulullah menjawab, ibumu. Halo? Rasulullah ditanya kembali, ya Rasul, siapa manusia yang paling sangat saya hormati? Apa jawaban Rasulullah? Ummuka, ibumu. Rasulullah ditanya kembali, ya Rasul, siapa lagi orang yang sangat saya hormati di dunia ini? Dijawab Rasulullah, ummuka, ibu, sing banget ibumu. Baru yang terakhir, siapa ya Rasul yang sangat saya hormati di dunia ini? Abuka, ayahmu. Artinya 3 dibanding
Bukan maksudnya istrinya 3. Halo? Halo? Engkau diterjemahkan istrinya 3. Itu yang salah dalam pengajian. Pengajiannya ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua ada ilmunya di dunia ini. Bu, Pak, kalau kita ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Maksudnya apa? Kalau punya anak, bawa ke pondok pesantren, bawa ke Madin, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, bahkan nanti kuliah di kampus saya, UIN Sunan Ampel Surabaya. Tepuk tangan. Gitu. Jangan puas hanya madrasah sanawiyah aliyah, madrasah ibtidaiyah, tapi lanjut ke perguruan tinggi. Biar Pamekasan ini semakin menyala. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu di dunia. Di dunia saja ingin bahagia dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, tidak akan bahagia. Halo? Sampai terkejut saya. Kaget saya. Man aradat dunya fa'alai bil ilmi. Kepengen bahagia di dunia dengan ilmu. Gitu. Wong ini kepengen bahagia di dunia, tapi tidak mau ke pesantren. Kepengen bahagia di dunia, tapi meremehkan pondok pesantren. Bagaimana hidupmu bisa bahagia kalau kamu meremehkan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Nurul Salam? Tepuk tangan dong. Saya sudah teriak-teriak, sampean diam saja, melongo begini. Halo? Kalau orang sudah punya ilmu, lihat. Apa bedanya orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu? Satu, ada orang yang mengangkat batu di kali. Halo? Mengangkat batu di kali. Batunya besar sekali. Sehari cuma 100.000. Betul? Betul? Tapi Pak Dokter di rumah sakit mengangkat batu kecil yang namanya batu ginjal 15 bahkan 100 juta. Itu namanya ilmu itu makanya kalau mondok jangan minta gratisan tok. Halo? Pak Yai itu mondoknya sampai Jombang sana. Pak Yai itu puasanya luar biasa. Riadonya luar biasa. Tawaduknya dengan ayahnya, kakeknya luar biasa. Loh kok anakmu kepengen mondok di sini, kepengen gerah? Kepengen gerah? Bagaimana kamu punya anak yang soleh solihah, nek gak gelem bah? Nek gak gelem bah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan menuntut ilmu salah satunya pese, aku isone pese, uang, duit, money. Bagaimana anakmu bisa menjadi anak yang soleh? Bagaimana anakmu bisa menjadi anak yang soleh dan solihah? Nek mondoknya kepengennya gerah. Kepengennya gerah. Wong kita masuk toilet aja bayar. Mau kencing bayar 2. Mau BAB 5. Kalau mandi 10. Lah kok mondok gerah. Gak bahaya tah? Itu di sini apa di ini di Pamekasan apa di Gresik semacam itu? Matamu.
Gresik itu memang iya seperti itu. Mintanya gratisan, cuma penyakitnya dari Pamekasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong dokter itu loh enak. Ngangkat batu kecil 100 juta. Sampai kenal penyanyi Inul Daratista. Tahun 94 Inul Daratista modal ilmunya cuma gini tok. Loh, menemukan goyang ngebor. Dewi Persik yang ngono. Goyang gergaji. Dibayar puluhan juta. Betul? Karena ilmu. Ilmu mahal harganya. Karena menjadikan seseorang diangkat derajate ambek Gusti Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kamu kepengen diangkat derajatmu ambek Allah, sing pertama modale iman, yang kedua modale ilmu. Makanya saya yakin yang datang ke sini semua ini adalah modalnya iman, betul? Betul. Kalau nggak iman, nggak mungkin datang ke sini. Nggak mungkin saya sampean jauh-jauh ke sini, duduk di sini, hanya ingin melihat saya yang ganteng seperti ini. Nggak mungkin. Semuanya yang datang ke sini karena iman. Kalau dengan iman, yang jauh akan dekat, yang berat akan jadi ringan, betul? Betul. Kalau nggak dengan iman, nggak akan mau datang ke sini. Nggak akan mau. Orang yang tidak beriman nggak senang pengajian, betul? Orang yang tidak beriman nggak senang tahlilan, betul? Orang yang tidak beriman gak senang istighosa, betul? Sampean lihat di TikTok, ngomongnya bukan main. Tahlilan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah di TikTok itu. Ya Allah, wong tahlilan kok bid'ah? Wong tahlil itu loh artinya doa, istighosa yo artinya doa. Kok dibilang itu namanya nggak pernah Halo, saya kemarin diundang Gubernur Khofifah. Di meja ini ada makanan minuman. Lagi kok kosongan. Minumnya di sana semua. Saya diundang Mbak Khofifah di Jatim Expo. Dijemput sama Alphard. Oh, ini iklannya berjalan. Tak dongakno sugih kiai ini. Amin. Iklan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ilmu itu penting. Kepengen bahagia di dunia dengan ilmu. Nggak ada manusia yang kepengen susah, betul? Nggak ada manusia yang kepengen miskin, betul? Semua manusia kepengen bahagia. Semua manusia kepengen senang, betul? Nggak ada manusia yang kepengen hidupnya susah, betul? Semua manusia kepengen kaya, kepengen punya mobil, kepengen punya rumah bertingkat, betul? Semua kepengen, tapi di dunia ini janganlah turutilah kemampuanmu, jangan menuruti keinginanmu. Keinginan kita beda dengan keinginan Allah. Halo. Allah kepengen kita ini susah. Allah kepengen kita ini sakit. Allah kepengen kita ini menderita. Supaya apa? Supaya belajar belajar ikhlas. Allah bisa membuatmu kaya. Allah bisa membuatmu kaya semua. Tapi siapa yang bekerja? Betul? Iya.
Jangankan bagi Allah itu gampang. Allah punya kun fayakun. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadilah pasti bagi Allah sangat mudah. Allah bisa menjadikan siang menjadi malam, betul? Allah bisa menjadikan malam menjadi siang, betul? Apalagi Allah merubah nasibmu. Yang miskin jadi kaya, yang susah jadi senang, yang sakit menjadi sembuh. Terlalu gampang bagi Allah. Sampai lihat, sampean kenal penyanyi Farel? Halo Bu, kenal penyanyi Farel Banyuwangi? Dulunya miskin, susah, pengamen di pasar, pengamen di jalanan. Tapi Allah memberikan 1 menit, 1 detik menjadi kaya raya. Gampang bagi Allah, betul? Tapi apa yang terjadi? 10 hari yang lalu, ayahnya Farel ditangkap polisi karena kena narkoba. Halo, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita dikasih susah sama Allah, omong alhamdulillah. Kalau kita dikasih Allah bahagia, yo alhamdulillah. Pasti sampean sehat, pasti sampean tidak kagetan. Karena apa? Kolban sakuro, hatinya selalu syukur nang Gusti Allah. Zaman sekarang, maaf, yang namanya penyakit itu macam-macam, betul? Ada penyakit kolesterol, ada penyakit liver, ada penyakit jantung, ada penyakit asam urat. Itu semua bukan karena makanan dan minuman, bukan karena sate. Cak, jangan makan sate, Cak, nanti kolesterol. Itu maunya satenya dimakan sendiri. Neng, Mbak, jangan makan belinjo, nanti awakmu asam urat. Itu maunya belinjonya dimakan sendiri. Yang namanya penyakit zaman sekarang ini, kolesterol, liver, jantung, asam urat, itu bukan karena makanan dan minuman, karena banyak fikih dan cici. Halo, kalau pikiranmu sudah jelek, pasti memandang teman, memandang tetangga yang jelek jadi jelek. Halo, kalau pikiranmu sudah jelek, memandang teman yang baik jadi jelek. Coba, sampai saya datang tadi pertama kali ke sini, sampai melihat saya jelek apa ganteng? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau orang sudah kolban sakuro, orang kalau sudah bersyukur kepada Allah, hatinya bersih, pikirannya positif, hatinya bersih luas, memandang yang jelek jadi baik, tidak pernah berburuk sangka, tidak pernah iri hati dengki. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, ada tetangga yang bangun rumah iri hati, betul? Ada tetangga beli mobil, dia sakit hati, betul? Ada tetangga beli kulkas, badannya panas, betul? Ada di sini. Ada orang kayak gitu. Jilbabnya apa? Jilbabnya merah apa pink apa hitam? Lagi itu kok batiknya sama semua, sudah lunas. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, kalau kepengen bahagia di akhirat, waman arodal akhirah, nek kepengen bahagia di akhirat,
Fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Kepengen bahagia di akhirat, jangan meninggalkan jangan meninggalkan Bu, kalau kepengen bahagia di akhirat, jangan meninggalkan sholat. Kenapa? Jawabannya, sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, sampai Rasulullah diangkat ke langit Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Beda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Cuma ayat. Sampean diperintah Allah zakat, cuma ayat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Sampean diperintah umroh dan haji, cukup turun ayat. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Tapi sholat luar biasa. Sholat tidak hanya turun ayat aqimus sholat, tunaikan sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, tidak hanya ayat, tapi Rasulullah diangkat oleh Allah, menghadap Allah langsung untuk menerima sholat. Ini artinya apa? Artinya bahwa sholat itu Bu, sholat itu Pak, sholat itu jangan penting-penting saja pengen kaya sholat. Jawaban. Pengen kaya, kepengen punya menantu soleh, kepengen punya mobil, kepengen punya pekerjaan. Tak beritahu, sholat tidak ada hubungannya dengan kaya. Sholat tidak ada hubungannya punya rumah mewah. Sholat tidak ada hubungannya dengan mobil. Sholat itu adalah karena kita butuh kepada Allah. Yang butuh itu kita. Halo. Nek awakmu gak sholat, berarti awakmu wis gak butuh ambek Gusti Allah. Halo. Wong sholat itu bicara dengan Allah. Sholat adalah media komunikasi kita dengan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadaku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil. Hanya karena Allah. Kita sholat bukan karena minta kaya. Kita sholat bukan karena pengen mobil mewah mengkilat. Bukan. Kita kaya bukan karena sholat. Tidak ada hubungannya. Sholat itu karena kita masih butuh Allah. Sampean tidak sholat ya tidak apa-apa. Sampean tidak pernah sujud ya tidak apa-apa bagi Allah. Allah gak rugi awakmu gak sholat. Betul. Tapi kalau panjenengan masih butuh Allah, masih ingin kepada Allah, maka harus nek sampean sholat, maka hidupmu bahagia. Kalau kamu sholat, hidupmu akan selamat. Kalau kamu sholat, maka hidupmu akan barokah. Itu adalah ziyadatul khair, ketenangan hati, tambahan kenikmatan, itu barokah. Dan yang terakhir, waman arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat dengan ilmu, lagi-lagi ilmu. Saking pentingnya ilmu, Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah di bulan Muharram. Makanya maknanya hijrah begitu. Hijrah tidak hanya pindah tempat,
Hijrah adalah pindahnya karakter kita, kepribadian kita. Kalau kemarin tidak sholat, tahun iki kudu mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dia termasuk manusia yang beruntung. Kemarin gak sholat, sekarang sholat. Kemarin pelit, sekarang loman. Kemarin gak pernah silaturahim, sekarang silaturahim. Itu manusia yang beruntung. Halo. Mangkana yaumuhu mislamin amsihi. Barang siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, wawa mal'unun, maka dia dilaknat sampai Gusti Allah. Kemarin judi, tahun ini ya judi. Kemarin minum minuman, tahun ini ya minum minuman. Itulah manusia yang dilaknat sampai Gusti. Dan yang terakhir, barang siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, bahwa mahbunun, maka dia termasuk manusia yang rusak-rusaknya manusia. Dikasih nasihat nggak mau, dikasih petua nggak mau, dikasih ayat nggak mau, pokoknya dikasih kebaikan nggak mau. Itulah manusia yang sudah rusak. Rusak apa? Hatinya rusak. Kalau hati sudah rusak, matanya rusak, tangannya rusak, telinganya rusak, mulutnya nek ngomong ya rusak. Mudah-mudahan anak-anak kita yang saat ini, siang ini Sabtu tanggal 5 Juli 2025, di bulan yang baik ini, di bulan Muharram 1447 yang sudah diwisuda, saya doakan menjadi anak yang soleh dan solihah. Gitu aja. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa jangan bertanya. Hadirin dan hadirat para undangan yang dimuliakan Allah, itulah paparan ceramah dari beliau Pak Haji Shodiq, telah kita simak bersama, dan mungkin ada beberapa intisari dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa pendidikan itu tujuannya adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan itu, maka pendidikan bisa dicapai. Satu, pendidikan itu didapat dari orang tua, bahwa pendidikan yang pertama adalah pendidikan dari orang tua kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, makin ada filatna, apa yang ada dalam orang tuanya itu nanti akan ada pada anak keturunannya. Maka perbaikilah dirimu, Allah akan perbaiki jodohmu. Ketika kamu dan keluargamu menjadi orang baik, maka 99,9% anak-anakmu insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, maka pendidikan yang paling efektif yaitu pendidikan yang ada di pondok pesantren, sebagaimana yang telah kita saksikan bersama di pondok pesantren Nurul Salam. Dari yang apa yang disampaikan oleh beliau, sebagaimana yang saya janjikan tadi di awal perjumpaan kita ini, bahwa saya akan memberikan kesempatan kepada siapapun hadirin dan hadirat yang ingin mengajukan pertanyaan terkait apa yang telah disampaikan oleh beliau, maka saya akan memberikan waktu kepada 3 orang penanya, dan kami persilahkan siapapun yang ingin mengajukan pertanyaan, entah itu dari wali siswa dan siswi, dari para asatid maupun dari para siswa dan siswi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Haji Shodiq tadi, maka kami persilahkan maju ke depan, dan sebelum itu angkat tangan dulu biar saya tentukan siapa yang akan menjadi penanya pertama. Oke, baik. Saya tunjuk di sana ada yang pakai jas ungu. Silakan maju. Kasih mic sana di depan. Mohon
Mohon moderator untuk mengaktifkan salah satu mikrofon. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya agak gugup untuk maju di depan karena kurang terbiasa. Tetapi saya beranikan diri. Kenapa? Karena saya pikir saya sama Bapak Kiai mempunyai banyak kesamaan. Juga berkopiah hitam, berjas, sarungnya juga BHS, semuanya juga berwujud. Iya. Langsung pada permasalahan yang mana mayoritas lembaga di pondok pesantren itu mempunyai visi dan misi berakhlak, beriman, berilmu, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sementara banyak orang tua siswa dan siswi mempunyai keinginan yang kuat untuk anaknya itu sukses secara duniawi. Dan pertanyaan yang pertama, bagaimana lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pondok pesantren ini mengkombinasikan dua hal yang mungkin untuk tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang tua untuk menyelaraskan visi dan misi lembaga pondok pesantren dengan keinginan kita, seperti itu. Mungkin dua pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu atau? Langsung aja. Ya, satu penanya biar langsung dijawab oleh beliau. Ada pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita Arisal Saifuddin bahwa kadang visi dan misi pesantren itu tidak sejalan dengan misi daripada orang tua atau wali siswa. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara menyelaraskan menjadikan warna yang selaras antara tujuan orang tua dengan pondok pesantren itu, Bapak Kiai. Silakan kami berikan waktu untuk penjelasan. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Syarifuddin. Ustadz Syarifuddin. Tadi terima kasih Ustadz Syarifuddin. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Alumni pondok pesantren. Contohlah saya. Karena selama ini alumni pondok pesantren, alumni UIN Sunan Ampel Surabaya, sekelas kampus, diremehkan masyarakat satu, identik kumuh, identik penampilannya nggak bagus. Maka yang ketiga, santri mahasiswa dikatakan tidak bisa teknologi. Makanya saya datang jauh-jauh ke sini. Saya mau mengajarkan kepada sampean semuanya. Saya berpenampilan seperti ini untuk menunjukkan bahwa alumni pondok pesantren bisa berkelas. Halo. Yang kedua, kalau alumni umum punya channel YouTube, saya juga punya channel YouTube Wak Haji Sodik TV. Subscribe-nya sudah 14.000 subscribe. Jangan lupa di subscribe. Saya juga punya TikTok. TikTok ini sangat luar biasa di zaman milenial untuk melawan para muhibbin. Saya dulu mainan TikTok karena itu. Barang siapa yang mengatakan tahlil bid'ah, saya bermain TikTok. Ya harus begitu. Alumni pondok pesantren, alumni TPQ, alumni Maden, alumni UIN Sunan Ampel Surabaya tidak hanya pandai kitab kuning, tapi juga pandai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Halo? Kita lupa bahwa yang menciptakan fakultas kedokteran bukan orang barat. Yang menciptakan obat-obatan kedokteran itu adalah cendekiawan Islam, namanya Ibnu Sina. Makanya di rumah sakit Gresik dinamakan rumah sakit Ibnu Sina. Ini supaya orang Islam paham, yang menemukan fakultas kedokteran bukan Amerika, bukan Israel, bukan Yahudi, tapi yang menemukan fakultas kedokteran adalah umat Islam. Tepuk tangan. Umat Islam harus maju seperti itu. Yang menemukan matematika siapa? Islam Al-Jabar. Islam. Kata siapa? Amerika, Jerman, Italia, Cina. Nggak. Cuma yang menemukan HP Korea. Yang menemukan HP Korea. Tidak apa-apa. Sebelum ada HP, kita sudah punya. Isra Mi'raj itu loh. Foto itu. Langsung nyambung nang Allah. Betul? Betul. Makanya santri-santri khususnya pondok pesantren dengan masyarakat harus balance, harus imbang, harus mengikuti perkembangan zaman. Betul? Sekarang luar biasa. Untung anak sampeyan di pondok pesantren. Sekarang pergaulan anak remaja luar biasa rusaknya. Halo? Judi online. Mobile Legend, betul? Free Fire. Apalagi PUBG, anakmu lo tahu semua, tahu. Untung masih dibawa ke pondok pesantren. Saya doakan menjadi anak yang soleh dan solihah. Kalau di pondok pesantren Nurul Salam ini masih ada laboratorium, teknologinya ada, komputernya ada. Itu berarti pondok pesantren Nurul Salam sudah mengikuti perkembangan zaman. Di sini ada enggak komputer? Ada? Ada. Berarti hebat Nurul Salam. Tepuk tangan. Tak hebat-hebat no supaya amplop akeh. Sudah itu saja. Jadi umat Islam, santri jangan kumuh, santri jangan minder, santri jangan putus asa. Allah tidak senang hambanya yang putus asa. Allah tidak senang hambanya yang pesimis menatap kehidupan. Tapi Allah senang hambanya yang optimis menatap kehidupan. Kalau kamu ditimpa masalah, jangan goyah, jangan tumbang. Perjalananmu masih panjang. Betul? Itu santri. La ta'iasu min rohillah. Jangan kamu putus dari rahmati Allah. Optimis itu. Man jada wajada. Kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan kaya. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan bahagia. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan jaya. Sukses. Islam itu, Allah kepengen hambanya ini optimis. Jangan pesimis. Jadilah perintis, bukan pewaris. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa beliau menyampaikan bahwa semuanya ada di pesantren. Kalau tadi dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada umma fa alaihi bil ilmi, maka bisa diterjemahkan barang siapa yang menginginkan dunia carilah di pesantren, menginginkan akhirat carilah di pesantren, dan yang menginginkan keduanya silahkan cari di pesantren. Saya jadi teringat dahulu dari pendiri pondok pesantren ini wajib. Beliau berpesan kepada putra penerusnya mengatakan begini, jadikan pondok pesantren ini seperti pasar. Artinya kalau diperjelas,
jadikan pondok pesantren ini seperti pasar, semuanya ada. Butuh sayur di pasar, butuh ikan di pasar, butuh baju di pasar, semua ada di pasar. Artinya beliau berpesan bahwa silahkan pasar diganti, jadilah pesantren seperti mall. Ya, seperti itu. Jadikan pesantren seperti mall. Semua kebutuhan masyarakat ada di pesantren. Butuh dunia di pesantren, butuh akhirat di pesantren. Itulah yang seharusnya jadi pelayanan pendidikan pondok pesantren modern sekarang. Baik, untuk penanya yang kedua, saya tadi sudah kami janji ada 3 orang penanya, maka penanya yang kedua kami persilahkan kepada penanya yang sudah kaji maju di depan. Mohon perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adina Gadinto Ahmad Effendi, merupakan santri aktif Pondok Pesantren Tulisan. Segadinto Adina Maju Gadinto, saya kebunnya beliau, kurang finalis taksir hidupnya, aslinya bertako. Tapi Adina Gadinto ingat sebuah makalah, itu hadis atau makalah, dan nahoful foto, mayoful foto, fawal foto. Jangan takut salah, karena orang yang takut salah ialah orang yang salah. Jadi saya memberanikan diri untuk maju depan meskipun boleh kalian pengen. Mohon maaf Pak Yai untuk bertanya. Pertanyaan yang pertama, kan barusan Pak Yai menyinggung tentang hadis man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada al-ghina fa alaihi bil ilmi. Yang menjadi problematika di masyarakat ketika ada contoh, ada 2 alumni lulusan pondok pesantren, yang satunya cuman menjadi guru ngaji Langgaran, alumni satunya cuma menjadi ngaji Langgaran, yang satunya dia bekerja, punya mobil, punya uang, akan tetapi dia tidak mengajar. Tapi yang menjadi pandangan masyarakat sekarang ini, yang dijadikan acuan sukses orang yang berpunya duit, orang yang sukses dalam materialnya. Kadang orang yang jadi guru ngaji tidak dianggap. Itu Pak ya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, setelah Bulan Gadinto melakukan observasi, kebanyakan dari orang sukses itu dari orang tua yang ekonominya lemah. Ekonominya lemah, seperti halnya saya membaca profil Kiai Ghazali Pondok Pesantren Belwiti. Dia bukan keturunan Kiai, malahan orang tua beliau jadi buruh tani, bisa menjadi Kiai, akan tetapi anaknya orang kaya, kenapa bisa malas untuk belajar? Itu baik. Mungkin cuma itu pertanyaan saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar kita itu boleh beliau mengaji bahwa yang dianggap sukses itu kalau dia kaya. Jadi pertanyaan pertama, sukses itu kalau banyak uang. Anggapan orang sekarang itu sukses itu lebih. Kemudian yang kedua, kenapa rata-rata orang yang sukses itu kok muncul dari orang-orang yang secara ekonomi itu menengah ke bawah? Betul, ya betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Alumni pondok pesantren tidak harus jadi kiai. Alumni pondok pesantren tidak harus jadi mubalek, betul? Alumni pondok pesantren tidak hanya jadi guru ngaji, tapi alumni pondok pesantren jadilah yang bermanfaat bagi masyarakat. Tepuk tangan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan manusia-manusia yang baik, bukan. Tapi yang dibutuhkan masyarakat adalah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia bukan yang kaya, betul.
Sebaik-baik manusia bukan hartanya banyak, betul? Sebaik-baik manusia bukan rumahnya mewah, mobilnya mengkilat. Tapi kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yaitu manusia-manusia yang bermanfaat. Jangan merendahkan guru ngaji, dilanggar di musola. Halo, itu barokah. Tidak jaminan alumni pesantren yang jadi pengusaha kemudian barokah. Enggak. Artinya apa? Jangan menghina sesuatu yang mana mungkin menurut Allah tidak baik. Betul? Wa asa antukrihu syai'an wa huwa khairul. Gitu. Janganlah kamu anggap buruk sesuatu padahal dia baik menurut Allah. Dan janganlah kamu mencintai sesuatu yang mana tidak baik bagi Allah. Mohon maaf. Mohon maaf. Bisa jadi lebih mulia yang guru ngaji membaca alif ba ta sa jim kha daripada saya yang ngomong di atas panggung. Betul? Jangan menghina alumni santri, alumni pondok pesantren yang memimpin tahlil, yang memimpin gibaan, yang memimpin yasinan. Bisa jadi beliau-beliau lebih mulia dari saya Wakaji Sotik. Betul? Kalau saya hanya banyak bicara neto, betul? Belum tentu bisa melaksanakan, betul? Intinya, jadilah santri ketika kembali ke masyarakat, yaitu santri-santri khairun nas anfa'uhum linnas. Sesuaikan dengan kemampuanmu. Halo, yang alumni Pondok Pesantren Nurul Salam yang jadi guru ngaji, silakan, tidak apa-apa, pahalanya luar biasa. Betul? Ibu-ibu, Bu, saya tanya, kalau cari mantu, guru ngaji apa PNS? Halo? Padahal kalau ibu sakit keras, opname di rumah sakit, sakaratul maut, yang dibutuhkan guru ngaji apa PNS? Guru ngaji. Siapa bilang? Atau yo pilihannya cuma dua, nggak ada yang ketiga, maunya yo PNS yo iso ngaji. Ikulah awakmu gak aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua tadi apa itu? Yang kedua kenapa kebanyakan, ini kalau di sini mungkin Mbak Gaji ya, kebanyakan orang yang sukses itu dari sisi keilmuan mungkin di sini adalah rata-rata dia anak-anak dari orang siap. yang kurang. Mohon maaf, memang sejarah membuktikan orang sukses itu berangkatnya dari orang miskin. Betul? Rasulullah itu sukses miskin, yatim piatu. Betul? Sehingga Rasulullah meninggal dunia orang tuanya, semangatnya tinggi luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha sukses juga berangkat dari orang miskin. Ini menunjukkan apa? Betapa anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya memang beda dengan anak yang kaya raya, fasilitasnya ada, laptopnya ada, komputernya ada, HP-nya yo branded. Tapi beda anak yang ditinggal mati, meninggal dunia orang tuanya, semangatnya tinggi, optimisnya luar biasa. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa dan bisa. Kebanyakan di lapangan memang demikian. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya raya, jangan pesimis.
Jangan rendah hati. Sampean masih bisa membentuk anakmu menjadi anak yang soleh dan ya kuncinya adalah kedua orang tuanya, kembalinya di situ. Kedua orang tuanya, ayah ibunya harus soleh dan Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jadi sudah jelas bahwa apapun profesi kita, yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Kemudian memang rata-rata tidak hanya di sini mungkin Pak Haji, di Gresik juga begitu, bahwa rata-rata yang sukses itu dari kalangan tidak mampu. Dikatakan dalam salah satu syairnya dalam kitab Tahrim al-Muta'allim al-Akhir itu, wajahnya tadi al qadati wa hukmihi buksul tadi biwati wa aisyil akhwati. Kemudian saya persilakan kepada ibu-ibu. Penanya yang ketiga. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu. Iya. Silakan. Ibu-ibu. Ibu-ibu nggak ada. Di sana ada siswi, silakan. Saya persilakan yang ngacung tangan. Ya. Kerudung putih. Baju putih. Kerudung putih Pak Haji. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak sebelumnya. Ye. Sebelumnya perkenalkan nama saya Istiana. Tadi Bapak kan sempat menyinggung terkait anak soleh dan soleha itu dari doa kedua orang tua. Lantas bagaimana dengan anak yang dipandang oleh orang lain itu tidak soleh maupun tidak soleha? Apakah itu tidak didoakan oleh orang tuanya? Karena pada dasarnya itu doa orang tua itu tidak usah diminta, Bapak. Yang pertama, yang kedua itu tadi Bapak menjelaskan terkait bid'ah. Seorang yang mengatakan istighosah itu bid'ah berarti dia tidak mengaji. Sedangkan bid'ah itu sesuatu yang dulu tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya, tapi sekarang dilakukan. Jadi itu Bapak, mungkin saya kurang paham terkait bid'ah. Mungkin Bapak bisa mengidentifikasikan terkait bid'ah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, poinnya untuk pertanyaan yang pertama, poin pertanyaannya mohon diperjelas. Orang tua. Maju dulu. Sudah. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan sudah diajukan dan bagi beliau sudah cukup jelas, dan saya langsung kasih kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh salah satu santri lembaga tahfidz dan studi Al-Quran. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kewajiban orang tua memang mendidik anaknya. Sekejam-kejamnya orang tua, tidak pernah orang tua memakan anaknya, betul? Maka sebagai anak, jangan pernah berkata, saya bisa jadi begini miskin karena ayah ibuku. Jangan pernah bilang begitu. Halo? Sekejam-kejamnya orang tua kita, sehina-hinanya ayah ibu kita, doanya dikabulkan Allah, betul? Makanya jadi anak, sukses sedikit, kaya sedikit, punya pekerjaan enak sedikit, jangan pernah ngomong, jangan pernah bicara bahwa ayah ibuku salah, saya kok sekarang jadi miskin, ayah ibuku salah.
Saya sekarang menjadi susah. Halo. Yang punya kewajiban untuk berbakti itu anak kepada kedua orang tua. Orang tua tidak pernah punya kewajiban. Kewajibannya orang tua adalah mendidik anak, membesarkan anak, menjadi anak yang soleh dan solihah. Maaf, semua orang tua kepingin punya anak yang soleh dan solihah. Halo anakku sayang, semua orang tua, semua ayah, semua ibu pasti kepengen anaknya sukses. Meskipun orang tuamu sangat hina kamu anggap, meskipun orang tuamu kamu anggap kejamnya bukan main, tapi di hati orang tua masih ada hati yang tidak tega. Anaknya itu menjadi anak yang susah, betul? Air matanya ayah ibumu kalau di tengah malam sekejam-kejamnya pasti meneteskan air mata supaya anak-anaknya menjadi sukses, menjadi anak yang soleh dan Satu. Yang kedua, masalah bid'ah. Maaf, banyak yang kita lakukan yang mana tidak dilakukan Rasulullah. Betul. Betul. Tahlil memang gak ada ayatnya. Istighosah memang gak ada ayatnya. Gak ada dalilnya. Tapi yang namanya tahlil ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Tahlil. Orang yang benci sholawat. Ada orang yang benci sholawat. Ada apa enggak? Ada loh. Sampai lihat di TikTok. Apa sholawatan itu? Apa terbangan itu? Tadi di sini ada terbangan? Ada kan? Loh, kok di TikTok kok ngomong terbangan itu bid'ah, sholawatan bid'ah? Berarti dia nggak pernah ngaji. Halo? Ayatnya sudah jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada yang mengatakan sholawat itu bid'ah, berarti dia tidak pernah hikmahnya hijrah. Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, disambut sampai penduduk Madinah. Tola'al badru. Rasulullah diam saja. Rasulullah gak ngomong bid'ah. Kalau dia mengatakan bid'ah, berarti dia tidak pernah ngaji. Betul? Ayatnya apa?
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah saja membaca selawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat Allah saja membaca selawat. Hei wong Pamekasan, Allah saja membaca selawat. Loh, kok kamu tidak membaca selawat? Kebacut. Wong malaikat aja membaca selawat, kok wong Pamekasan nggak membaca selawat? Itu namanya kebacut. Halo. Tapi yang namanya sunnah Rasulullah, ada yang bisa kita pakai di sini, ada yang nggak bisa. Contoh, Rasulullah itu senangnya memakai jubah putih, jubah hitam. Tapi kita di Indonesia cocoknya memakai sarung. Apakah nggak boleh kita pakai sarung, Bu? Boleh. Kalau kita mengaku umat Kanjeng Nabi, kenapa kok kita nggak pakai jubah seperti Rasulullah? Jubah itu memang cocoknya di kota Mekah. Hawanya panas, pakai jubah putih, pakai baju hitam, ISIS enak. Tapi kita yang di Indonesia, di Pamekasan, nggak usah gaya-gaya kaya wong Arab. Setiap hari pakai jubah, ke pasar pakai jubah, kemudian naik kelapa pakai jubah, burungmu kelihatan. Halo, apakah nggak boleh pakai jubah? Boleh. Sholat ke masjid boleh, Jumatan pakai jubah boleh, tapi jangan setiap hari pakai jubah. Waktu malam hari pakai jubah putih, ya kayak mayit, takut tetangganya. Betul? Rasulullah kalau makan tidak pakai sendok, Rasulullah pakai jari, jempol, telunjuk, tengah. Apakah kita di sini makannya pakai ini? Ya enggak, kita pakai sendok. Yang kita makan soto, rawon. Rasulullah itu yang dimakan kurma. Kurma makanya begini. Yang kita makan itu soto, yang kita makan itu rawon. Nah kalau kita pakai gini panas. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, terima kasih. Kita sudah diajukan dan juga sudah dijawab dengan baik dan jelas oleh beliau, Wah Kaji Sodik. Maka di akhir pertemuan kita ini kami mohon kepada beliau untuk memberikan closing statement sekaligus pamitan sebelum saya tutup. Terima kasih, Ustaz. Ibu bapak rahimakumullah. Sekali lagi, kunci membentuk anak yang soleh dan solihah, mafil aba fil abna, tergantung kedua orang tuanya. Nek ayahnya soleh, pasti anaknya soleh. Nek ibunya solihah, pasti anaknya ya solihah. Nek ayahnya suka pengajian, anaknya otomatis suka pengajian. Nek ibunya suka tahajud, anaknya ya suka tahajud. Nek ayahnya suka tahlilan yasinan tibaan, anaknya ya suka tahlilan yasinan tibaan. Nek ibunya suka yasinan tibaan tahlilan, pasti anaknya ya suka tahlilan dan tibaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa maghfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahumma ya Muyassir yassir wa ya Mudabbir dabbir wa ya Musahhil sahhil sahhil alaina kulasi bijahil basirin nadir. Rabbana sahhil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta misbahu suduri, anta isiru wa ghali. Monggo. Sallallahu alaihi sallallahu Barang siapa yang membaca sholawat Jibril ini tadi, sholawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pasti sugih duwe akeh. Yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi bahagia. Makanya jangan bosan-bosan membaca sholawat. Saya mohon maaf, dan jumpa lagi di lain kesempatan di JTV, TV 9, atau dimanapun nanti bertemu. Dan jangan lupa TikToknya follow, TikTok Wak Haji Shodiq, dan YouTube-nya Wak Haji Shodiq TV, subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Jadi dimana ceramah sekaligus tanya jawab sudah kita saksikan bersama, dan akhirnya saya Abdul Rasid Naim mewakili beliau juga Wak Haji Shodiq
Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada hadirin dan hadirat, mohon maaf. Yang terhingga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Mohon izin kami perkenankan untuk membantu ulangan MC demonstrasi dan dimohon kepada sekitar para tamu undangan yang berkenan hadir di siang ceria-ceria ini, dimohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena setelah pengukuhan akan ada beberapa penampilan yang akan kami tampilkan dari anak didik kami. Barokallah, 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 masya Allah, barokallah, 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 barokallah. Monggo. Assalamualaikum.